Gagal lagi guys. Oke, welcome back guys. Kita sekarang lagi di Monas kayak biasa ya. Level like, subscribe to our channel. Okay, welcome back guys. Welcome back to our channel. Still in JFD in Monas, as you can see. With Colin. Eddie. oh yeah. Where are you from, by the way? The US. Oh yeah. How long you been here? 2 days. Oh, already 2 days, right? Yeah. I already spoiled by myself. Have you ever heard of Bitcoin or cryptos? Yes. Yes. Yeah. On a scale of 1 to 10, how much do you know about it? I'd say like 7 out of 10. Okay. Yeah. Since you know a little bit more about it, what is it? Why is it Bitcoin for you? What is Bitcoin? Yes. Interesting. I mean, a digital currency that is completely decentralized. So you kind of eliminate the difference in currencies between countries. That's how I see it. It's a holder of value like gold or silver. Oh, store value, right? Yeah. That's pretty much about it. So yeah, if you know, what you prefer? I mean, would you rather have Bitcoin, cryptos, or gold for the next 10 years? If you had to choose one, I mean, would you prefer? I mean, would you rather have? I would rather have cryptos. So not Bitcoin in particular, but cryptos. Yeah. What's the reason? I mean, is it because Bitcoin have so much, cryptos have so much potential, or is this something else? Yeah, because they have so much potential. How it can be used in its potential, yes. Yeah, but we need to like calculate the risk as well, right? I mean, what's your mitigate the risk of maybe government or banning or something like that? Do you have any specific reason for that, or? Yeah, I mean, I see the big companies getting in, so that's a good sign. And then there's so much money already in the market for it. You know, crypto is however many billions, if not $1 trillion. So I see it continuing to grow and not going away. Okay. How about you? Yeah, so everything is risky, so you need to, Yeah, absolutely. only way to reduce your risk is by having everything, so. Yeah, exactly. Yeah, even though like good fundamentals, still, if you don't know what you're doing, it's still like scam as well. So you need to invest yourself first before making any decision. That's why it's better for you to invest in yourself first. And then yeah, maybe before you go, I just wanna ask one last question. Do you think like Bitcoin is here to stay, or is it going away for the next couple of years? Because some people still maybe find it skeptical about it. But what do you thoughts on that? It's here to stay. It is here to stay. Yeah. Okay, I mean, do you have any like specific target of Bitcoin price prediction, or maybe 100K or 200K for the next 2 years? Just for fun, just for fun. 3 years from now? Yes, 1 million or 100K. What's it at right now? Like 20? 20 or something, 20-ish. Yeah. I mean, 3 years from now, I could confidently say maybe 150. I think 300 in 3 years. Okay, yeah, that's very much it. Okay, that's it for today. Thank you for your time. It's been honor to be here. And leave a like and subscribe to our channel. Okay, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi. Kita lagi ada di Monas, lagi CFD, as you can see. Bareng Mbak siapa kalau boleh tahu? Indah Apri. Ini lagi CFD juga atau lagi ada urusan aja di sini? Enggak, lagi main aja. Oh ya, kayak gitu ya. Terus tadi aku udah spoil di awal juga. Pernah dengar Bitcoin, kripto atau NFT nggak? Aku baru denger sih, Baru dengar dari mana nih? Dari aku Iya, atau? iya. Oh alah. Yang kemarin Gozali atau Indra Kents gak pernah dengar sama sekali? Indra Kents. Iya, yang kemarin dia kan masuk penjara kan. Tahu. Itu denger sih dari TikTok. Nah iya, aku perlu lurusin dulu ya. Indra Kents tuh gak sama sekali merepresentasikan Bitcoin atau kripto ya. Karena Bitcoin atau kripto tuh naturally kayak emas. Sedangkan mereka tuh kemarin jualan situs online judi kan. Jadi kayak gitu, itu beda. Nah jadi kayak gitu. Terus karena Mbak tahu, nggak tahu apa ya alasan Mbak nggak tahu apa ini Mbak nggak beda di sini, atau ini nggak ada masa depan, atau ini harganya terlalu naik turun, atau kayak gimana? Gimana ya? Ya, it's okay. Maksudnya nggak ada salah, nggak bener lah. Maksudnya karena Mbak nggak minat atau kayak gimana? Ya, Iya, nggak minat sih ya. Iya benar. Kalau boleh tahu Mbak ini kerja atau apa? Freelance? Kerja. Iya. Kerja udah berapa tahun?
Aku udah 2 tahun 2 kerja. tahunan sih. Nah ya, kalau Mbak udah kerja kayak gitu pernah dengar namanya inflasi nggak? Maksudnya penurunan nilai mata uang. Misal harga makin lama makin naik kayak gitu. Iya, benar. Oh ya. Nah iya, strategi Mbak apa? Kalau misal Mbak nggak tahu investasi kan agak susah ya untuk kita jadi agak kerja seumur hidup kayak gitu ya. Maksudnya Mbak punya rencana untuk pensiun atau belum? Belum. Iya masih jauh ya. Panjang. Masih pengen kerja cari uang yang banyak dulu. Iya sih. Ya tujuan investasi itu kan biar kita pensiun usia muda kayak gitu. Kan. Iya, benar. Jadi kayak gitu. Terus karena Mbak ada urusan juga, aku nggak pengen lama-lama. Jadi ada orang nganggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah apalah. Kemarin apalagi orang terkaya di dunia Elon Musk tuh kan, yang kemarin ketemu sama Jokowi. Itu dia perusahaannya Tesla purchase di Bitcoin juga. Tapi tetap aja ada orang yang nganggap kayak gitu. Menurut Mbak ini bakal Ponzi ya, bakal scam atau kayak gimana? Bitcoin, kripto atau NFT? Bakal scam atau bakal hilang dari peredaran? Hilang kayaknya deh. Hilang? What's the reason? Maksudnya kenapa kalau boleh tahu? Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu juga. Banyak orang yang nggak tahu. Ya mungkin ya itu sih, karena naturally ini tetap udah masih hidup sih. Jadi ya itu karena memang nature dari market kayak gitu. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kita lagi ada di Monas, as you can see ini. Ini bareng Mbak siapa kalau boleh tahu? Devita. Oh, Devita. Ini asli sini atau bareng keluarga atau? Bareng keluarga tapi bukan asli orang sini. Iya nggak apa-apa juga sih. Ya, banyak juga orang lagi mungkin CFD-an ya tadi. Ya benar. Terus tadi aku udah spoil di awal juga. Mungkin aku pengen singkat juga. Mbak ada urusan juga kan, nggak pengen lama-lama. Jadi pernah dengar Bitcoin atau kripto atau NFT nggak kemarin? Ya sedikit pernah dengar. Nah, exactly. Kalau boleh tahu, dengarnya dari mana? Dari Indra Kes lah, dari Gozali lah, atau dari siapa lah? Biasanya lihat di YouTube sih. Oh iya, dari siapa exactly? Maksudnya dari mungkin channel apa? Raymond Chin itu atau siapa? Iya. Oh dari dia? Oh iya, kayak gitu. Terus karena Mbak udah tahu tadi kan, skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa tahu ya? Sedikit sih. Mungkin Iya berapa Lima, di 5? Ya mungkin kayak gitu. Terus karena Mbak udah tahu 5 kan udah lumayan tahu lah walaupun belum expert juga. Ini no diskriminasi, kita tanya semua orang. Kira-kira menurut Mbak apa itu? Bitcoin atau kripto atau NFT? kayak jenis investasi mungkin. Yes, exactly. Kayak instrumen investasi lah, kayak emas, saham kayak gitu kan. Nah iya, jadi kayak gitu. Terus karena Mbak udah masuk atau belum? Udah pernah beli atau purchase atau apa? Belum pernah. Iya nggak apa-apa juga sih. Ini cuman social eksperimen aja. Yang menghalang Mbak untuk masuk apa? Maksudnya Mbak belum beli karena apa? Karena harganya terlalu naik turun atau Mbak ini nggak ada masa depan atau kayak gimana? Ya itu takut harganya naik turun sih. Iya mungkin apa? Ya itu tadi sih. Yang pentingnya diversifikasi ya. Mbak di sini mungkin kalau boleh tahu pegawai atau entrepreneur atau apa? Karyawan swasta. Nah iya, Mbak cara apalagi Mbak cewek kan memanage keuangan Mbak, portofolionya 60-40 atau kayak gimana? Ya, nothing expert lah, maksudnya just for fun aja. Ya Mungkin diberikan emas atau apa yang mungkin Mbak untuk pasti udah mikir pensiun juga kan apalagi puasa kan? ya mungkin itu sih buat beli emas. Nah iya benar. Jadi ini just for fun lagi. Kalau Mbak disuruh milih emas, tanah, saham, Bitcoin atau kripto untuk 10 tahun ke depan, Mbak disuruh milih yang mana? Just for fun. Just for fun. Kayaknya masih emas sih mikirnya sampai saat ini sih. Ya kalau boleh tahu kenapa? Karena udah terlalu pasti atau yang lain itu terlalu spekulatif atau kayak gimana? Iya kalau emas kan udah pasti. Nah Exactly. kalau kripto gitu kan sejenisnya kan kayak harganya naik turun gitu. Oh ya, jadi kayak gitu ya. Terus ini Mbak juga ada urusan, aku nggak pengen lama-lama. Ini pertanyaan terakhir, ada orang nganggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Apalagi kemarin Elon Musk tuh kan, orang terkaya di dunia yang kemarin ketemu sama Jokowi, itu purchase Bitcoin juga di Tesla. Tapi tetap aja orang yang nganggap kayak gitu. Menurut Mbak, Bitcoin ini bakal kayak gitu atau enggak? Bakal jadi scam atau hilang dari peredaran atau? Kayaknya malah bagus sih ke depannya. Oh bakal ada masa depan? Iya. Exactly. Oh, kalau boleh tahu kenapa? Karena udah ada banyak adopsinya atau karena ya orang-orang kayak Elon Musk tadi udah masuk atau kayak gimana? Iya karena mungkin orang-orang makin lama kan makin tahu gitu. Jadi makin banyak yang pengen gitu. Ya, exactly. Jadi mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to our channel.
Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Still in the Monas, kita lagi CFD bareng kayak gitu, as you can see. Bareng siapa kalau boleh tahu? Bareng Rivo, bareng Rasya. Ini masih sekolah, SMA atau kuliah? SMA. SMA bang. Wes mantap. Wah, jadi ini ya apa? Mungkin udah tahun terakhir atau? Baru semester 1. Semester 1. Oh baru masuk SMA. masuk. Oh iya kayak gitu. Terus tadi aku udah spoil di awal juga kan. Pernah dengar atau apa tentang Bitcoin atau kripto? Kemarin yang Gozali atau Indra Kies pernah dengar? Oh, kripto pernah sih apa itu denger? Pernah kalau Gozali. Nah iya itu taunya dari mana? Dari Gozali tadi atau Indra Kies atau dari mana? Dari Gozali sih yang lebih viral gitu. Dari yang YouTube kayak Bitcoin atau gitu-gitu. Nah ya, menurut Mas mungkin skala 1 dari sampai 10 kira-kira di angka berapa taunya? 7 kali. Sama 7 sih kayaknya bang. Wah udah tahu banyak berarti. Kalau udah tahu banyak berarti menurut Mas ini apa gitu? Bitcoin atau kripto atau NFT itu apa? Kayaknya ini bang kayak mata uang digital gitu. Ya gitu juga sesuatu yang bisa dihasilkan untuk menjadi uang. Iya kayak investasi lah ya. Investasi. Nah terus Mas di sini udah masuk atau belum? Kalau udah pernah beli Bitcoin atau apa? Belum bang. Nah kalau apa belum yang menghambat Mas untuk masuk apa? Karena ini harganya terlalu naik turun atau ini nggak ada masa depan menurut Mas kayak gimana? Lebih nggak ngerti sih bang caranya bang. Iya benar sih apa walaupun secara fundamental bagus kalau kita beli kucing dalam karung tetap namanya bodong juga ya. Jadi tetap diedukasi dulu baru kita purchase kayak gitu. Terus karena Mas udah sekolah atau baru masuk SMA pernah dengar yang namanya inflasi? Inflasi penurunan nilai mata uang. Jadi misal dari tahun ke tahun seolah-olah mahal kan padahal harga mata uangnya aja yang menurun. Oh ya pernah dengar. Nah, di ekonomi pernah dengar kan itu. Terus pernah apa yang menurut Mas yang terasakan dalam inflasi dalam hidup? Maksudnya bayar parkir mahal apa naik apa kayak gitu yang semakin mahal kebutuhan hidup? Kayaknya sembako makin mahal sama bayar listrik sih mahal bang. Oh iya benar. Jadi ya itu ya karena inflasi tadi. Terus ya investasi itu kan untuk melawan inflasi kan. Jadi apa net worth, tahu net worth kan kekayaan kita bertahan kayak gitu intinya kayak gitu. Terus kalau Mas disuruh milih emas, tanah, saham atau Bitcoin dalam 10 tahun ke depan? Bitcoin sih. Saham bang. Nah kalau boleh di share kenapa ini no financial advice cuman iseng aja kenapa? Kalau Bitcoin karena kan kita nggak tahu ya dia bisa meningkat atau enggak. Tapi yang pastinya Bitcoin semakin lama tuh semakin meningkat. Oh iya, secara long term ya. Iya, benar. Menurut saya sih kayaknya kalau saham itu kalau makin ke depan kayak makin mahal sih kalau saham itu. Ya, karena ya tergantung fundamental perusahaannya kan. Apalagi kalau perusahaannya ekspansi atau usernya makin banyak, ya otomatis makin scalable perusahaannya. Mungkin ini terakhir aja, Mas ada urusan juga, aku nggak pengen lama-lama. Jadi ada orang anggap nih Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia lah, apalah. Menurut Mas, Bitcoin ini bakal jadi kayak gitu nggak? Apalagi kemarin Elon Musk orang terkaya di dunia kan sampai sempat ketemu sama Jokowi, dia sempat purchase Bitcoin juga di Tesla, tapi tetap aja orang yang anggap kayak gitu. Menurut Mas bakal kayak gitu kan? Orang maksudnya masa bakal scam, bakal hilang dari peredaran atau just for fun, no financial advice ya? Kayaknya enggak deh kayaknya. Mungkin enggak sih. Bakal nggak hilang dari peredaran nggak ya? Jadi nol nggak ya? Ya kalau boleh di share kenapa? Karena mungkin udah adopsinya udah banyak atau gimana? Ya makin banyak sih kayak apa gitu yang pakai Bitcoin buat pembayarannya. Dan juga nanti kan ada pembayaran online gitu. Oh iya, jadi kayak gitu. Uang online. Ya apalagi kemarin kan sungguh disayangkan PayPal di ban kan. Ya, jadi butuh yang kayak Bitcoin kayak gini. Maybe that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to our channel. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi, kita lagi ada di Monas, lagi posisi CFD itu ya, as you can see, ini rame. Dan kita bareng. Hai. Ya gak apa-apa, Mas siapa kalau mau tahu? Ini nih juga Susi nih. Iya, siapa kalau mau tahu? Ini Susi, kalau aku Elsa. Oh, kalau Mbak Elsa ya. Ini lagi CFD atau lagi apa nih? Aku sih lagi main ya, kalau ini lagi jogging. Oh gitu. Hobi jogging atau? Ini hobi jogging, kalau aku sih hobinya main. Aku nggak suka hobi jogging gitu. Nggak hobi makan atau apa nggak ya? Aku hobinya makan juga.
Oh iya, Aku juga wajar. habis makan. Wes keren. Terus ini aku udah spoil di awal juga kan tadi. Aku kayak sosial eksperimen kayak gitu nanya-nanya ke orang. Baru Mbak pernah dengar atau kenal Bitcoin atau kripto atau NFT ya? Yang kemarin Indra Kens, tuh, yang Gozali. Kalau Ghazali tahu aku. Nah ya itu Mbak tahu nggak itu pernah dengar atau nggak? Ya kalau Mbak pernah dengar dari Gozali kemarin itu kira-kira dengarnya karena apa? Viralnya karena apa? Nggak tahu, aku cuma kenal. Iya, gak apa-apa juga. Maksudnya kalau Mbak belum kenal, mungkin alasan Mbak belum kenal apa? Karena nggak tertarik atau ini harganya terlalu naik turun atau kayak gimana? Nggak tertarik. Oh iya kayak gitu. Terus kalau misal Mbak disuruh milih 100 juta, tanah, emas, saham atau Bitcoin dalam 10 tahun ke depan? Apa ya? Ngadep kamera dong. Iya. Apa ya? Tanah kali ya. Oh tanah. Kalau bisa di-share kenapa itu? Iya, apa karena mungkin penduduk terlalu banyak jadi harganya makin mahal atau kayak gimana? Iya pastinya gitu. Penduduk makin banyak pasti makin mahal. Oh iya, jadi kayak gitu ya. Terus kalau Mbak ini terakhir aja, mungkin karena Mbak ada urusan juga lah, aku nggak pengen lama-lama. Ada orang anggap Bitcoin atau kripto ini skema Ponzi terbesar. Tahu Ponzi nggak? Kayak penipuan kayak gitu. Nah tapi ada juga yang anggap enggak. Ini menurut Mbak bakal hilang dari peredaran, bakal jadi penipuan nggak? Nggak tahu juga. Iya, ini just for fun aja. Menurut Mbak iya atau enggak? Nggak ada yang tahu lah. Ini kan masa depan nggak ada yang tahu kan. Ya enggak sih, enggak kalau penipuan. iya benar. Enggak Jadi penipuan kalau emang yakin. iya sih benar. Udah ya, Tergantung keyakinan. iya tergantung pasar lah, supply and demand market lah kayak gitu. Iya. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya ya. Sukses terus untuk karirnya. And Iya. leave a like and subscribe to our channel. Oke, welcome back guys, welcome to our channel. Kembali lagi ya, kita lagi ada di Monas. Ini bareng sama Mbak siapa kalau boleh tahu? Saya Tari. Oh, ini asli sini atau? Saya asli, ya saya tinggal di sini Lebak Bulus, cuman kerja saya di Bali. Walah, ya jauh juga ya dari Bali ya. Terus tadi aku udah spoil di awal juga tentang konten aku kayak gitu. Pernah kena Bitcoin atau kripto atau? Iya, aku pernah dengar sih temen malah nganjurin aku untuk ikut salah satu situs apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, kamu ada Bitcoin nggak? Tapi I don't know how to get Bitcoin. Dan itu katanya ada di salah satu, kita harus ke salah satu apa tuh di Indomaret atau bank tertentu untuk mendapatkan Bitcoin, tapi sampai hari ini aku nggak pernah dapat. Iya, agak apa makanya invest in yourself first. Maksudnya leher ke atas dulu biar tahu apapun investasinya apa emas atau saham atau Bitcoin atau yang itu walaupun secara fundamental bagus kalau kita beli kucing dalam karung tetap bodong juga namanya. Jadi kita harus edukasi dulu. Terus kalau boleh tahu Mbak Di taunya dari yang Indra Kens kemarin atau dari mana atau dari siapa? Itu kebetulan teman saya sendiri, itu dia orang Australia, suami istri. Saya kenal dari karena saya kerja di restoran. Dia menganjurkan saya untuk ikut salah satu situs itu. Terus kamu bisa apply dan kamu bisa mendapatkan hadiah, tapi kamu harus mengirimkan dengan Bitcoin, transfer Bitcoin tersebut. Jadi aku bilang, kenapa aku harus mendapatkan hadiah itu, dan itu hadiahnya emang harus ke aku ya, itu seperti lotre katanya gitu, tapi harus menukarkan dengan Bitcoin yang aku harus kirim ke dia. Iya, hati-hati sih. Mungkin itu bukan Bitcoin ya, yang mengatasnamakan Bitcoin. Makanya aku di sini berurusan sama edukasi Bitcoin atau kripto kayak gitu. Soalnya kalau yang investasi yang dengan return pasti itu udah pasti bodong. Jadi ya hati-hati karena selalu ada risiko dalam apapun. Emas pun juga bisa turun kan harganya. Jadi tetap dia tuh kan Bitcoin sama kripto tuh hampir sama kayak emas. Jadi tetap ada naik turunnya kayak gitu. Iya betul. Dan waktu Harus itu ada risiko. sampai ditunjukin juga kantor yang di Australia itu. Ini kantornya. Oke, if you get the Bitcoin right now, you can I will send
direct to your door, kata dia gitu. Iya, Hadiah itu. iya hati-hati sih. Jadi perlu diedukasi dulu. Aku perlu lurusin. Jadi ya Bitcoin itu nature-nya sama kayak emas, ada unsur ketidakpastiannya juga. Jadi justru kalau bodong pasti itu udah pasti bodong kayak gitu. Iya, jadi Nah jadi aku nanya lagi, mungkin karena Mbak udah tahu tadi kan, kira-kira skala sampai 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa tahu? maksudnya angkanya gimana? Misal Mbak tahu Bitcoin tuh di angka 5 atau di angka 7 atau di angka berapa, skala tahunya maksudnya berapa persen tahunya? Saya di angka 5 lah ya, karena sering denger Bitcoin. Cuman aku pikir gini, kalau mau berhasil kerja aja lah yang bener, ngikutin Iya aturan. benar, iya. Jadi ya seperti itu ya. Terus yang menghambat Mbak untuk masuk apa? Karena mungkin Mbak lebih prefer kerja tadi, atau ini nggak ada masa depan, atau ini terlalu naik turun, atau gimana? Kalau aku sih yang nggak jelas dan nggak diperjelas, aku nggak mau ngikutin Iya jalan benar, itu. benar. Setuju. Jadi aku ngikutin yang jelas-jelas aja. Iya benar. Berarti kalau iya wanita butuh kejelasan kayak gitu ya. Terus ya mungkin kalau Mbak disuruh milih, karena Mbak mungkin yang pilih jelas tadi, lebih pilih 100 juta emas, tada, saham, atau Bitcoin? Saya 10 tahun ke depan, ya. 100 juta aja lah, nggak usah muluk-muluk. Oh, oke. Better than nothing. Oke. Enggak emas enggak ya? Enggak. Walaupun bisa naik di masa depan enggak? mungkin lah. Oh, enggak mungkin. Iya. Oh, enggak mungkin itu ya. Terus ya ini Mbak ada urusan juga lah, aku nggak pengen lama-lama. Terus pertanyaan terakhir, ada orang anggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah apalah. Menurut Mbak, Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia, bakal goes to zero jadi nol nggak? Apalagi kemarin orang terkaya di dunia kan Elon Musk yang pernah ketemu sama Jokowi, itu perusahaannya purchase Bitcoin di Tesla juga. Tapi tetap aja ada orang anggap ini Ponzi. Menurut Mbak gimana? Aku karena itu dia balik lagi, karena aku belum jelas untuk segala sesuatu yang aku pernah tahu tentang Bitcoin. Ya, it's okay. Ini just for Iya. fun aja. Jadi karena yang kasih informasinya juga nggak jelas, dan aku bilang ke dia bilang kata dia, kamu harus coba Bitcoin, kalau kamu harus cari Bitcoin sampai kamu bisa mendapatkan lotre tersebut. Wah, Dan lotre itu tersebut akan datang ke rumah kamu. Aku bilang ini, kalau kamu dapat lotre tersebut udah pernah, kenapa kamu nggak kirim ke aku aja coba untuk testernya, kalau aku bilang gitu. Ternyata itu aku rasa enggak. Iya, Dan dia sekarang hati-hati sih, malu sendiri. please educate yourself first before making a decision. Jadi ya seperti itu ya. Maybe that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya, Iya, and leave a like and subscribe to our channel. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Still kita lagi ada di Central Park, as you can see. Bareng Mbak siapa? Riris. Ini Mbak siapa? Oh, nggak mau masuk ya? Aku enggak. Oh ya udah, ya udah Mbak aja lah. Iya. Oh, Mbak siapa? Riris. Oh, Mbak Riris. Ini bareng teman atau? Barang teman. Oh ya. Ini asli sini ya? Di Jakarta Barat, Kalideres. Oh ya, mantap. Ya, kalau udah tadi kan aku udah spoil di awal juga kan konten aku kayak gitu. Pernah kenal Bitcoin atau kripto kayak gitu? Pernah dengar? Pernah dengar, kalau dengarnya dari Gozali atau Indra Kes, dari siapa kira-kira kemarin? Iya, Indokens. Terus kalau kemarin udah dengar kayak gitu ya, 1 sampai 10 di angka berapa kira-kira? 5 sih. Oh 5, udah tahu aja dong kira-kira. Iya, kalau 5 berubah gimana nih? Maksudnya nggak perlu expert, nggak perlu detail. Bitcoin, kripto atau NFT itu apa berubah? Itu kayak sejenis investasi bukan sih? Iya, benar. Iya. Ya sama kayak saham, kayak emas tuh. Saham, Ya cuman aku kayak lurusin dulu ya. Mungkin saham sama kripto itu beda kan. Soalnya kalau saham kan kita memproduksi sesuatu kan, namanya perusahaan kan. Sedangkan kalau Bitcoin atau kripto itu kan ya nature-nya kayak emas, supply and demand aja kayak gitu. Terus kalau boleh tahu Mbak di sini kerja atau kuliah atau gimana? Baru lulus SMA sih. Oh, baru lulus SMA kayak gitu. Tapi pernah dengar namanya inflasi nggak? Tahu inflasi nggak? Tahu. Nah kalau tahu boleh di-share itu apa? Inflasi itu ketika barang-barang naik ya. Ya barang naik terus uang beredar terlalu banyak, Iya. jadi value dari uang bakal menurun kayak gitu kan. Nah ya, jadi ya fungsi investasi kan untuk melawan itu kan, melawan inflasi kayak gitu. Terus ini just for fun aja, no financial advice. Kalau Mbak disuruh milih antara mungkin 100 juta, emas, saham, tanah, Bitcoin atau kripto untuk 10 tahun ke depan, milih yang mana? Pilih emas. Kalau boleh tahu di-share kenapa itu? Apa terlalu pasti atau? Emas itu barang mahal, ntar makin lama makin naik. Nah, kalau terjadi inflasi makin lama makin naik. Oh ya, kayak gitu. Nah terus kalau Mbak bilang Mas tadi kayak gitu ya, Mbak di sini udah masuk kripto apa belum? Belum.
Ya kalau belum alasannya apa? Harganya terlalu naik turun atau ini nggak ada masa depan atau apa? Kurang tahu sih cara kerjanya juga, terus masih baru lulus juga, jadi nggak punya penghasilan. Ya benar, ya jadi itu sih. Apalagi ya walaupun secara fundamental bagus ya, emas pun juga bagus, tapi bisa turun juga kan nilainya. Jadi walaupun secara fundamental bagus, kalau kita beli kucing dalam karung tetap bodong juga. Jadi tetap invest layer ke atas dulu, bekali edukasi dulu, baru Mbak memutuskan sesuatu kayak gitu. Mungkin just for fun aja Mbak, ada urusan juga, aku nggak pengen lama-lama. Jadi ada orang yang nganggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia, lah apalah. Apalagi kemarin Elon Musk, tahu Elon Musk kan, orang terkaya di dunia yang kemarin ketemu sama Jokowi yang beli Tesla. Itu kan perusahaannya udah beli di Bitcoin. Tapi tetap aja orang nganggap kayak gitu. Menurut Mbak ini bakal jadi skema Ponzi terbesar, bakal penipuan atau kayak gimana? Kurang tahu sih Mas. Ya just for fun. Maksudnya bakal jadi nol atau bakal malah makin tinggi harganya gimana? Kayaknya bakal makin tinggi deh. Soalnya banyak yang mau juga, kayaknya banyak yang tertarik. Maksudnya kayak makin apa sih, beredar gitu. Oke. Ya jadi kayak gitu ya. Mungkin that's it for today. Thank you banget atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ya. Kita habis dari Central Park. Ini bareng Mbak siapa kalau betul? Bella. Mbak Bella asli sini ya, asli Slipi ya tadi. Enggak, aku orang Sumatera. Oh sama dong kita. Oh, Aku Palembang. aku Putrajaya. Iya serius? Aduh sempitnya dunia nih. Jadi kayak gitu. Terus aku tadi udah spoil di awal juga kan. Aku kayak crypto YouTuber kayak gitu. Pernah dengar crypto, Bitcoin atau NFT? Yang Pernah. Nah ya itu kira-kira pernah dengar dari siapa? Crypto? Iya pernah dengar dari siapa? Pernah dari teman-teman masuk. Oh iya. Kalau Mbak tahu kayak gitu 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa tahu ya? Aku sih masih kira-kira berapa persen aja. Kalau angka mungkin 1 sampai 10 berapa? 7 mungkin ya? Tahunya? ya 6-7 lah. Nah ya, kalau tahu menurut Mbak Bitcoin atau kripto itu apa? Kripto? Ya, apa itu Itu kan uang Bitcoin. digital? Iya, Bitcoin? Iya. Iya. uang digital. Kayak Iya, gitu. iya. Oh iya, kayak investasi kayak gitu ya. Terus kalau Mbak disuruh pilih antara untuk 10 tahun ke depan, lebih milih 100 juta emas, tanah, Bitcoin atau saham atau kripto untuk 10 tahun ke depan? Aku mungkin saham. Saham? Saham atau Oh iya, oke. Kira-kira kenapa itu kalau boleh tahu? nominal? Iya, Atau- kira-kira kenapa itu Mbak milih saham, kenapa? Karena buat investasi. Oh, di yang lain kan juga investasi. Maksudnya Iya. kayak Kalau saham- emas ya. Kalau emas ya boleh juga. Kalau emas itu kan gampang dijual kalau investasinya. Iya, benar. Sama sih, liquid dan gampang dijual. Kalau rumah agak susah mungkin ya. Ya kayak gitu. Terus aku ini just for fun aja. Mbak, kalau boleh tahu kerja atau Iya, kerja. pernah ini nggak dengar namanya inflasi nggak? Maksudnya penurunan nilai mata uang, terus harga makin lama makin naik, sembako makin lama makin naik. Ya, itu mah ya. Lah iya, makanya ya gara-gara inflasi tadi ya. Makanya investasi itu untuk memerangi inflasi lah intinya. Nah, terus ini just for fun aja. Ada orang anggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Mbak tahu kan skema Ponzi terbesar? Kayak penipuan kayak gitu. Nah, menurut Mbak ini penipuan atau enggak? Tapi dengar-dengar sih berikut kan udah turun, udah. Iya, turun kan saat dia beli, bukan ada. Iya, tapi katanya ada yang penipuan. Contohnya Injil Lerga katanya kena ketipu. Iya, jadi kayak gitu. Ada juga yang mati, ada juga yang tetap bertahan. Ya itu tergantung dari kita masing-masing. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to our channel.